Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas E akan menjelaskan mengenai Art Deco dan Art Nouveau. Anggota kelompoknya yaitu Sarah Rahma dan juga Tiza Fahima. Yang pertama yaitu Art Nouveau. Latar sejarahnya, Art Nouveau adalah gaya seni dan arsitektur dan seni terapan internasional, terutama seni dekoratif yang paling populer antara tahun 1890 dan 1910 di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Gaya seni ini terinspirasi oleh bentuk dan struktur alami, terutama yang melengkung. Arsitektur Art Nouveau awalnya berasal dari gerakan avant-garde di Belgia. Art Nouveau adalah reaksi terhadap gaya akademik pada abad ke-19 dan ekspresi keinginan seniman dan arsitek untuk menciptakan gaya baru. Pada tahun 1910, Art Nouveau mulai ketinggalan zaman dan digantikan oleh Art Deco dan Modernisme. Berikut terdapat beberapa tokoh pada masa Art Nouveau dan juga bangunannya, yaitu ada Hector Guimard, ada Victor Horta, dan juga Antoni Gaudi. Yang selanjutnya ada aspek pengaruh perkembangan Art Nouveau, yaitu yang pertama iptek. Perkembangan Art Nouveau didasari oleh revolusi industri dan kemajuan teknologi. Adanya Art Nouveau ini dipengaruhi oleh alam dan keterbukaan akan jenis seni baru. Art Nouveau mengenyampingkan aturan-aturan seni yang sebelumnya berlaku sehingga tercipta pola seni yang dekoratif. Yang kedua, dari sosial budaya, Art Nouveau ini didasarkan pada konsep alam dan modernitas masing-masing negara dan kota tempat ia dibawa. Yang kedua, adanya aliran seni ini diapresiasi dan mempengaruhi rasa estetis masyarakat luas. Yang ketiga, penemuan dan perkembangan teknologi yang ada akan mempengaruhi kehidupan sosial budaya, kondisi psikologisnya, dan rasa keindahan. Yang ketiga, ekonomi. Urbanisasi terus meningkat dikarenakan masyarakat membutuhkan lapangan kerja dan masyarakat membutuhkan perlengkapan kebutuhan yang lebih praktis. Konsep pemikiran dan desain. Gaya Art Nouveau adalah gaya seni yang mengalami peralihan menuju modernisme, sehingga dapat dikatakan perpaduan antara gerakan seni dekoratif dan artistik. Art Nouveau dikenali dengan bentuk garis lengkung dan bentuknya yang asimetris. Beberapa struktur tampak organik, naik dari tanah dalam bentuk bergelombang. Struktur Art Nouveau sangat dipengaruhi oleh alam, dan dapat dilihat skema dekoratif yang menggabungkan unsur-unsur seperti daun, tanaman merambat, bunga, burung seperti angsa, dan serangga. Yang selanjutnya ada konteks tapak dan lingkungan. Bangunan dengan gaya Art Nouveau memiliki bentuk dan struktur alam sesuai dengan ciri khas Indonesia. Dan untuk bangunan Art Nouveau memiliki fungsi bangunan sebagai wisata bersejarah, terletak di daerah yang strategis sehingga tapaknya mudah dicapai oleh pengunjung atau masyarakat. Sebagai contohnya di sini terdapat Grand Palais di Paris yang merupakan tempat bersejarah terletak di lokasi yang sangat strategis, yaitu dekat dengan Menara Eiffel. Yang selanjutnya ada stilistika. Art Nouveau ini banyak menggunakan warna-warna yang cerah agar menyerupai unsur alam. Selanjutnya, ukiran dan uliran flora yang dibuat terkesan lebih berlebihan untuk menekankan keterampilan yang memiliki nilai estetis dan emosional. Terdapat tiang-tiang seperti pohon yang akan menopang interior gereja beserta pintunya juga dipengaruhi oleh alam. Langit-langit dibuat menyerupai kanopi hutan dengan cara bunga keramik ditutupi dengan mozaik hijau dan emas. Bentuk daun menutupi langit-langit secara keseluruhan dan dengan bantuan filter kaca berwarna, langit-langit diterangi cahaya yang memancar. Yang selanjutnya ada tata ruang. Di sini terdapat tindak dari Sagrada Familia. Bangunan dengan gaya Art Nouveau memiliki bentuk yang tinggi dan juga besar. Bangunan Art Nouveau memiliki tampilan fasad yang memiliki penuh ornamen berupa patung atau ukiran dengan bentuk yang unik. Pada fasad terdapat banyak bukaan berupa jendela dengan material kaca dan yang jumlahnya banyak. Bagian interior bangunan memiliki kedua bagian yang simetris seperti pada gambar. Terdapat banyak pilar yang menopang bangunan pada bagian interiornya. Yang selanjutnya ada struktur dan konstruksi. Arsitektur Art Nouveau ini menggunakan kombinasi material seperti besi, kaca, keramik, dan bata. Material tersebut biasanya digunakan dalam penciptaan interior di mana kolom dan balok menjadi sulur tebal dan jendela menjadi bukaan untuk pencahayaan dan penghawaan.
Bagian pintu dan jendela memiliki bentuk yang unik. Jendela berbentuk lengkungan atau persegi dengan ornamen pelengkap yang menghiasi bangunan. Pintu terbuat dari material kayu dan dihiasi dengan ornamen pahat atau ukiran. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi Art Deco. Jadi ada yang pertama itu adalah latar sejarah. Lahirnya Art Deco sendiri seringkali dikaitkan dengan gerakan modernisasi karena adanya keinginan peralihan ke bentuk seni yang lebih bebas dan tidak terikat dengan aturan-aturan seni sebelumnya. Art Deco mulai berkembang pada awal abad ke-20. Pada saat itu, perkumpulan seniman di Prancis membentuk sebuah kelompok resmi yang bertujuan menunjukkan kepada dunia internasional mengenai evolusi seni dekoratif Prancis. Nama Art Deco diciptakan pada tahun 1960-an, merujuk pada eksposisi Paris 1925. Nama tersebut dimuat pertama kali dalam katalog sebuah pameran peninjauan ulang eksposisi Paris tahun 1925 oleh Musée des Arts Décoratifs. Art Deco sebenarnya dapat kita jumpai pada berbagai unsur desain maupun seni, tidak hanya arsitektur, seperti lukisan, desain industri, hingga sektor perfilman. Banyak seniman yang mengadopsi gaya Art Deco, di antaranya itu ada Jacques-Emile Rollman, Paul Follot, Pierre Chero, dan lain-lain. Jadi selanjutnya itu ada aspek pengaruh perkembangan. Yang pertama itu ada iptek. Jadi perkembangan Art Deco didasari oleh revolusi industri dan kemajuan teknologi. Art Deco merupakan percampuran antara modernisme dan gaya arsitektur internasional yang menunjukkan keterkaitan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Lalu selanjutnya ada bagian sosial budaya. Jadi pada bagian sosial budaya ini ada perubahan budaya dari masyarakat agrikultur menjadi masyarakat urbanisasi dan industrial. Selanjutnya ada ekonomi. Pada bagian ekonomi, urbanisasi terus meningkat dikarenakan masyarakat membutuhkan lapangan kerja dan masyarakat sendiri membutuhkan pelengkapan kebutuhan yang lebih praktis. Selanjutnya itu ada konsep pemikiran dan desain. Jadi yang pertama itu modernisme. Apa itu modernisme? Modernisme ini gerakan menuju fase yang lebih modern. Dengan gerakan menuju fase yang lebih modern ini, gaya Art Deco mengusung bentuk estetika yang lebih sederhana dengan banyak bentuk geometris. Jadi gaya Art Deco mengadaptasi karakteristik bentuk melingkar dan geometris simetris yang disinyalir muncul sebagai reaksi penolakan atas gaya sebelumnya, atau lebih spesifiknya itu gaya Art Deco. Atau lebih spesifiknya itu gaya Art Nouveau. Prosesnya, para seniman Art Deco berusaha menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu yang beda, menghilangkan batas antara seni murni dan dekoratif. Maka kemudian terbentuklah dekorasi berupa ornamen, lukisan, maupun patung pada desainnya. Garis, bentuk, dan warna yang diusung oleh Art Deco sendiri menampilkan ciri khas yang lebih kuat jika dibandingkan dengan gaya-gaya seni sebelumnya, karena tidak banyak mengalami stilasi. Selanjutnya ada bentuk yang beragam. Art Deco merupakan gaya arsitektur yang dilahirkan berdasarkan percampuran bentuk realis dan stilasi, sehingga dapat dikatakan bahwa Art Deco melewati proses eklektisisme kombinasi beragam tren dan gerakan seperti kubisme, Art Nouveau, modernisme, hingga futurisme. Lalu, stilasi itu apa sih? Stilasi itu merupakan mengubah bentuk suatu objek asli menjadi bentuk seni dekoratif tanpa menghilangkan bentuk aslinya. Untuk eklektisisme sendiri yaitu memilah mana hal yang akan digunakan dan tidak, kemudian mengombinasikan berbagai bentuknya menjadi satu kesatuan yang padan. Klasifikasinya sendiri berdasarkan langgamnya, Art Deco dibedakan menjadi 4. Ada Floral Deco yang mengusung tema floral dengan banyak kekuan, ada Streamline Deco yang mengusung garis horizontal dan banyak lengkungan juga, Zigzag Deco, dan Neoclassical Deco. Lalu selanjutnya ada konteks tapak dan lingkungan. Art Deco merupakan gaya yang ada. Selanjutnya ada konteks tapak dan lingkungan. Jadi Art Deco ini merupakan gaya yang adaptif.
Adaptif ini berarti setiap daerah yang menerima gaya dari Art Deco memberikan sentuhan lokalnya pada karya seni tersebut. Jadi si Art Deco ini di suatu daerah dengan daerah yang lain itu akan berbeda. Penyesuaian dibutuhkan karena kondisi lingkungan suatu wilayah dengan yang lain tentunya berbeda juga. Bentuk dari Art Deco yang menarik menjadikan gaya ini seringkali digunakan pada bangunan yang dibuka untuk umum, seperti hotel, perkantoran, maupun tempat beribadah. Art Deco memiliki ciri bergedung tinggi, bangunan bergedung tinggi atau pencakar langit. Oleh karena itu, bangunan bergaya Art Deco seringkali kita jumpai di tengah kota, di mana fasilitas yang ada memungkinkan untuk diadakannya pembangunan. Dilanjutkan dengan tata ruang dari Art Deco itu menyesuaikan bentuk fasadnya. Mayoritas pengaplikasian gaya Art Deco berfokus pada bagian eksterior dan fasad, walaupun ada juga yang menerapkannya pada bagian interior. Bentuk adaptasi fasad streamline akan menyebabkan denah berbentuk setengah lingkaran ataupun melengkung. Begitu pula dengan pengadaptasian bentuk kubus, denah akan didominasi bentuk persegi maupun persegi panjang. Lalu selanjutnya itu ada aspek stilistika. Jadi apa sih yang dapat membuat kita mudah membedakan gaya Art Deco dengan gaya yang lain? Pertama itu bisa dilihat dari bentuknya. Jadi Art Deco ini menggunakan bentuk-bentuk yang geometris, mulai dari segitiga, persegi, maupun lingkaran. Lalu selanjutnya adanya penggunaan atap berbentuk datar atau kubisme. Jadi karena Art Deco ini menganut dan memilah gaya kubisme, atap yang digunakan pada bangunannya itu cenderung datar. Selanjutnya, adanya dominasi garis lengkung, serta adanya kehadiran garis horizontal dan sudut tumpul. Dan yang terakhir, dari bentuknya kita bisa lihat banyak terjadi pengulangan pola berulang, dan terdapat jendela pada bagian fasadnya. Lalu selanjutnya itu ada ornamen. Ornamen banyak digunakan pada bangunan Art Deco. Terdapat detail hiasan pada eksterior dan interior bangunan. Bentuknya itu dapat berupa chevron, floral, zigzag, atau garis-garis horizontal berulang. Nah, ornamen sebagian besar mengadaptasi bentuk Mesir dan Aztec sehingga dekorasi eksterior cenderung mengusung tema dewa. Jadi dekorasinya ini banyak menggunakan patung-patung dewa. Selanjutnya ada stilistika bagian warna. Jadi warna bold itu biasanya terdiri dari dominasi warna emas dan warna gelap lainnya. Sedangkan untuk warna soft tersusun atas warna dasar cerah atau muda dan salem. Penggunaan warna-warna biasanya itu berasal dari materialnya itu sendiri. Pada abad tersebut, warna yang dominan dipakai yaitu ada biru, hijau, merah, maupun kuning tua atau mustard. Selanjutnya ada material. Untuk jenis material yang dipakai berkaitan dengan tema warna pada awal ke-20. Jadi antara material dengan warna ini bisa dibilang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi material yang banyak digunakan pada awal abad ke-20 itu ada metal, ada kaca, dan polyester. Lalu selanjutnya itu ada struktur dan konstruksi. Struktur bangunan streamline ditandai dengan bentuk fasad yang melengkung dan adanya kehadiran garis horizontal. Sedangkan untuk gaya modern, internasional modern ditandai dengan struktur gedung tinggi yang dihiasi oleh ornamen Art Deco seperti patung, ukiran, dan lain-lain. Biasanya terdapat pada bagian eksteriornya. Sedangkan dekoratif style sendiri merupakan bangunan yang tidak lebih tinggi dari 5 lantai yang mengusung tema dekoratif baik pada bagian eksteriornya maupun pada modifikasi fasadnya. Selanjutnya ada bangunan Art Deco di Indonesia. Jadi untuk bangunan Art Deco di Indonesia sendiri terletak salah satunya di Kota Bandung yang memiliki bangunan arsitektur langgam Art Deco yang mengandung 3 macam variasi dominan, yaitu ada dekoratif, ada penerapan dekorasi floral, dan pengaplikasian streamline pada fasad bangunannya. Bangunan peninggalan Belanda ini dapat dijadikan sebagai indikator zaman. Pembangunan gedung sudah menyesuaikan atau sudah diadaptasi dengan iklim tropis Indonesia, sehingga ada penyesuaian pada bagian orientasi bangunan maupun bentuk bangunannya. Dikutip dari NAS 2009, gedung Art Deco di Indonesia lebih dikenal dengan bangunan Indis karena unsur iklim dan budaya di Indonesia.
arsitektur Indis merupakan tanda awal berkembangnya arsitektur kolonial di Indonesia yang juga ditandai dengan munculnya arsitektur New World. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.